Oke, nah di sini ada salah satu teman kita ini bertanya ya tentang untuk videonya ini tidak bisa ditemukan di pencarian ya, padahal sudah disetting di bagian dari pengaturan, tetapi tetap saja tidak ditemukan di pencarian. Nah, kita akan bahas kenapa sih untuk video beliau ini tidak bisa ditemukan di pencarian dari Facebook ya. Nah, oke, jadi intinya untuk setiap platform ini memiliki sebuah aturan teman-teman ya, dimana ya aturannya mulai dari interaksi itu akan dicek ya, dari aktivitas kita yang nggak wajar itu juga akan dicek ya. Dan kemudian yang paling utama ini kebanyakan ya, jadi sudah banyak yang berkomentar tentang penghasilannya juga nggak dibayar, yang nggak masuk-masuk juga, ada yang berkomentar nggak ada pelanggaran, tapi juga untuk fitur monetisasinya nggak diterima ya. Ada juga yang di bagian dari akunnya itu tidak bisa memposting video. Jadi banyak hal-hal yang terjadi untuk di akunnya masing-masing. Nah, sebenarnya ini banyak dilakukan ya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman melakukan sebuah interaksi yang nggak valid ya, termasuk dari saling mengikuti, saling suka, saling tonton, nah itu masuknya dalam kategori yang nggak otentik ya, ataupun yang nggak valid, sehingga untuk akun kita walaupun nggak ada pelanggaran tetapi akun kita itu yang pertama ya akan susah ditemukan karena terdeteksi aktivitas yang nggak wajar. Nah, apa sih untuk solusinya? Jadi sebenarnya solusinya itu cukup simpel teman-teman ya. Solusinya teman-teman membuat konten original ya, jangan reupload konten orang lain, karena konten yang kita reupload ini kan kalau kita versinya reupload ini berbeda untuk pemilik ataupun pemegang hak ciptanya. Setiap konten yang kita reupload ini pasti berbeda pemilik hak ciptanya ya. Ada yang menyetujui dan kemudian berbagi penghasilan, ada juga yang mereka melaporkan ke Facebook sehingga akun kita bisa terkena pelanggaran ataupun pelanggaran hak cipta ya. Nah, jadi sudah banyak sekali komentar tentang pelanggaran-pelanggaran di akun saya. Untuk di bagian dari channel ini banyak sekali yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Bahkan ada juga yang nggak ada pelanggaran tetapi akunnya itu nggak bisa ditemukan ya. Nah, inilah ya teman-teman, jadi sebenarnya kita harus paham sistem dari Facebook ya. Jadi yang namanya aplikasi ini pasti ada aturannya. Jadi ada aturan dari Facebook ini bisa mengecek ya untuk aktivitas kita ini disengaja atau enggak, itu akan terlihat teman-teman ya. Apalagi teman-teman saling real to real ataupun saling komentar di video-video suhu ya, dimana jebakan suhu sendiri itu bilang ketika kita komentar itu akan terbaca di algoritma Facebook ya, padahal yang akan terbaca itu mereka lah yang akan terbaca karena komentarnya itu banyak. Sehingga kenapa video si suhu itu rame ya, karena kita yang sering berkomentar di situ ya, sehingga untuk video mereka itu yang akan rame. Kita yang berkomentar malahan masuknya kategori interaksi nggak autentik ataupun interaksi yang tidak alami. Nah, jadi sebenarnya kebanyakan kasus ya untuk akun kita nggak terkena pelanggaran, nggak ada pelanggaran, nggak ada notifikasi pelanggaran, tapi monetisasi belum diterima, kemudian pembayaran masih ditahan. Nah, itu biasanya karena aktivitas-aktivitas kita sendiri. Intinya sebenarnya solusinya satu saja ya, fokus upload konten ya. Dan kemudian jika teman-teman ingin seperti suhu, itu buatlah untuk video teman-teman ini mengandung sebuah pertanyaan dimana agar orang ini mau berinteraksi kepada kita ya. Jadi seperti itu, bukan kita yang berinteraksi keluar ya. Nah, jadi jika teman-teman ingin mau rame, itu teman-teman lah yang membuat seperti suhu seperti itu. Jadi bagaimana triknya agar orang ini mau berkomentar di video kita ya. Jadi intinya bukan kita yang komentar ke orang-orang ya, tetapi kita rajin posting, kemudian untuk postingan kita ini kita pikirkan bagaimana cara orang ini mau berkomentar di postingan kita, bukan kita yang berkomentar ke postingan orang lain ya. Jadi ya mungkin pancingan-pancingan suhu itu ya terkadang ya banyak sekali yang mengikutinya, padahal sebenarnya yang terbaca algoritma Facebook itu adalah video mereka, padahal video tulisan dan juga hanya video biasa saja ditambahkan tulisan, dan tulisannya pun silahkan berkomentar agar terbaca algoritma Facebook. Dan teman-teman terjebak di situ ya, padahal bukan teman-teman yang terbaca algoritma Facebook, tetapi mereka lah yang akan terbaca algoritma Facebook karena komentarnya banyak, like-nya banyak, dan itu pun teman-teman yang mendukungnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman nih ya, jadi ketika video kita ini tidak ditemukan di pencarian dari Facebook, artinya untuk akun kita ini tidak direkomendasikan, dan itu karena pelanggaran berulang di akun kita
Jadi kita masuk ke bagian dari Facebook seperti ini. Nah, ini contoh dari akun saya, walaupun saya jarang upload tetapi masih ada 10.600 penayangan dan video 3 detik masih mencapai 16 ribuan. Dan tentunya ini penonton ini menemukan video saya dari penelusuran ya, walaupun saya jarang upload karena saya kerja di beberapa platform ya, sehingga di Facebook ini agak kurang aktif, tetapi alhamdulillah jangkauan tetap bertahan. Jika teman-teman cek video saya itu tetap bertahan ya, untuk jangkauannya di 11.000, 10.000 ya, itu tetap bertahan. Dan salah satu penyebab kenapa sih untuk akun kita ini tidak ditemukan di pencarian, bahkan dengan judul yang sama pun kita sudah cari. Nah, itu karena teman-teman melakukan pelanggaran berulang, dan untuk halamannya ataupun akun Facebooknya ini sering melanggar ya, sering melanggar dari Facebook, sehingga dari Facebook ini tidak merekomendasikan, bahkan akan susah ditemukan di pencarian. Yang namanya setiap platform ini sama saja teman-teman ya, interaksi nggak otentik di platform manapun itu sama ya, aturannya juga sama, di TikTok juga sama ya. Jadi untuk di TikTok sendiri itu teman-teman ketika dapat 1000 followers yang nggak otentik terlalu cepat itu juga nggak bisa, yang nggak bisa daftar di TikTok Affiliate Program. Nah, di Facebook ini juga sama ya, ketika teman-teman komentar ke sana ke sini, ini malah akun teman-teman bisa terdeteksi sebuah akun yang spam ya, ataupun melanggar pedoman dari Facebook. Nah, apa sih dampaknya? Ya, dampaknya salah satunya ya itu untuk video kita itu tidak akan ditemukan di pencarian. Jadi akan diabaikan oleh pencarian di Facebook ya, tentunya tidak akan mendapatkan rekomendasi. Nah, itulah ketika kita melakukan pelanggaran berulang untuk di Facebook ya. Jadi berulang kali melanggar, bukan hanya untuk video kita saja tidak ditemukan, yang kedua adalah fitur monetisasinya bisa dicabut dan juga bisa dibatasi. Mungkin teman-teman sering melihat fitur monetisasi warna merah ya, monetisasi terbatas ataupun monetisasi warna kuning ya, terkena pelanggaran di bagian dari fitur monetisasinya. Nah, itulah dampak-dampak dari pelanggaran berulang untuk di Facebook. Bahkan banyak sekali yang menjual untuk akun Facebooknya. Nah, itu kenapa? Ya karena nggak ada penghasilan ya. Jadi ya kalau saran dari saya, rajin saja membuat postingan, karena untuk saat ini ibu rumah tangga sudah banyak yang berhasil ya. Ibu rumah tangga sudah banyak membagikan untuk penghasilan mereka ya. Nah, ini menjadi motivasi kepada teman-teman semua. Dan kenapa untuk saat ini ibu rumah tangga ini banyak berhasil ya, karena mereka nggak ada pemikiran untuk yang namanya adalah re-upload ya. Jadi yang mereka tahu ya buat video hari ini upload saja ya, buat video hari ini upload saja, karena mereka yakin ya suatu saat kalau videonya sudah banyak itu tetap akan ada salah satu yang naik ya, ataupun yang FYP. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi dampak dari akun kita tidak ditemukan di pencarian itu salah satunya karena kita beberapa kali melanggar. Jadi pahami terlebih dahulu untuk aturan di Facebook ya. Dan jika teman-teman ingin jangka panjang, usahakan konten sendiri ataupun konten original, karena nanti kita akan mendapatkan monetisasi. Kita masuk ke bagian monetisasi. Nah, seperti ini ya. Contohnya di sini saya mendapatkan iklan in-stream seperti ini, dan penghasilan ya ini juga dari iklan in-stream. Nah, nanti untuk penghasilan itu masuknya di bagian pembayaran seperti ini. Ya, contohnya ada $15.97. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Intinya fokus pada konten original saja, agar untuk kita juga merasa tenang ya, jadi tenang dari pelanggaran. Nah, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang masih berjuang ya, semoga cepat mendapatkan fitur monetisasi untuk di Facebook ini ya. Dan buat yang belum paham nanti bisa cek di video saya, karena satu playlist itu sudah saya bahaskan seputar Facebook ya, dari pajak, metode pembayaran itu sudah banyak saya bahas. Nah, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.